Hari ini kita memperingati ulang tahunnya hari kebesaran dari Yosefu. Bagi kita umat Buddha Mahayana, kita melihat Sang Buddha bukan hanya sebagai manusia Buddha. Kalau kita melihat beliau sebagai manusia Buddha, hanya sebagai tokoh sejarah saja, maka nilai-nilai kebudahan menjadi kecil adanya. Memang dunia menjadi saksi. Sejarah mencatat bahwa di dunia ini 623 tahun sebelum Masehi, atau tepatnya 2600 tahun lebih yang lalu, di dunia ini pernah lahir seorang manusia diberi nama Siddhartha Gautama di tanah India. Dunia menjadi saksi. Sejarah mencatat di dunia ini manusia bisa sempurna, bisa memperoleh kebahagiaan yang tertinggi, bahkan bisa mengatasi ruang dan waktu, bahkan bisa menentukan kapan mau meninggal dunia. Orang hidup sebagai manusia pasti tidak terpisah dari samsu taknan, 3 kondisi, 8 kesukaran orang hidup. Hidup antara lahir gak gampang jadi orang. Berapa banyak orang yang gembira hidupnya? Berapa banyak orang yang hidupnya bahagia? Orang yang gak punya duit beranggapan punya duit dia gembira. Orang yang belum menikah beranggapan punya partner hidup, punya anak, punya perusahaan dia gembira. Tapi kita bisa melihat juga berapa banyak yang dapat kegembiraan itu. Usia tua, semua orang gak bisa menghindar. Setelah sakit, gak ada yang bisa menghindar. Gak ada yang bisa menghindar. Buddha yang begitu hebat itu mati. Tapi Buddha ngajarin kita, orang hidup itu nyata ada senang dan susah. 只要我们学佛，恒心的学佛，认真的学佛，不推短的学佛。Hidup itu ada senang, ada susah. Diajarkan rahasia senang dan susah itu mulai dari diri kita sendiri. Dari kita punya jiwa, pandangan hidup kita, perbuatan kita, kondisi lingkungan hidup kita, bahkan dimensi waktu kita. Beraneka ragam kita lihat, ada senang, ada susah. Asal kita mau jadi siswa Sang Buddha, putri cuan, gak mundur, tekun belajar ajaran Buddha. 我们能控制人生, kita bisa mengatasi hidup, kita bisa fansi自在过日子, kita bisa gembira, kita bisa tiada beban. Bukan kita tidak ada perasaan, kita tahu kok kita melewati perasaan senang dan susah. Kita bisa 自在在
钱不是做人，不是人跟做钱。Kondisi duit itu ikut orang, bukan orang ikut duit. Bonus yang ada. Asal betul-betul kita bisa kutui Tuhan, 真正的学佛。Hidup itu kenyataan, ada senang ada susah. Tapi perbuatan itu pilihan. Mau senang atau mau susah, kau disuci. Oleh karena itulah Buddha dengan badan manusia yang ngajarin kita Jensen dan simpu, manusia hidup itu bisa gembira dan bahagia. Tentu mau gembira, mau bahagia ya udah share modal. Modalnya apa? Banyak orang salah bilang modalnya duit. Mati duit nggak ikut kita. 很多人误解，以为快乐是钱财。当你死的时候，钱财不跟着你。有的人以为有朋友、有老公、有孩子，当你死了的时候，追着你的孩子、你的老婆送你一程，cuma ngantar lu ke kuburan, suami ikut dikubur juga. Dia mau juga gak bisa jalan sama-sama. Karena apa? Gini, jasal. Saat kita mati, karena masing-masing bakal kita. Oleh karena itu, kita yang siap. Kita tak berpuja melihat Buddha secara utuh. Bukan manusia Buddha. Manusia cuma sebagai dia punya inhuasan, manifestasinya di dunia. Sama juga kita lihat tato, sensiap, itu cuma manifestasi. Sama juga kita lihat Liu Pai, cuma inhuasan. Nilai-nilai yang lebih tinggi lagi di situ. 父子的智慧 kecerdasan Buddha cukup cuma kecerdasan Buddha 复理不单单教我们怎么样理智 Buddha Dharma bukan hanya ajaran supaya knowledge supaya kita jadi cendekiawan pintar nah hanya begitu Buddha Dharma juga ngajarin kita kekuatan cahaya. Gak cukup cuma ngomong ke arah kekuatan. Buddha Dharma juga ngajarin kita kundali. 当你有钱的时候，你挥蜡一把，你要蜡的人。Saat Anda punya pabrik, Anda bisa bagi duit Anda ke orang yang Anda suka. Saat Anda dihukum dari ada kekuatan, orang yang mau masuk ke neraka Anda bisa lipat. Ada yang bercelaka Anda bisa tarik dia. 佛教讲到微妙，ngomong ke arah gaib luar biasa. Tapi Buddha petangkan Buddha Dharma gak setuju menggunakan gaib itu sehingga karena Buddha adalah Yosutu karena Buddha mengatir kepen tepi bukan main sulap. Buddha gak setuju gunakan sentuh supaya orang kumpul. Itu cuma menciptakan orang menjadi miskin. Cobai puja manusia. Kita
大乘佛教是以法不以人。Kita diajari hakikinya. Oleh karena itulah Tajan Puja melihat Buddha adalah sampah di tengah-tengah Sisya Moniko. Hata itu Huasen, dia punya perwujudan ngajarin kita juga senian bagaimana punya pandangan benar, pikiran benar, bagaimana dengan ajaran Buddha kita bisa tembus ruang dan waktu, bisa melihat ini orang penipu, sekian dan apa orang benar-benar sekedetui orang sensin, yang orang ini terhadap kita keluar dari hatinya atau main-main atau ada maksud. Sejak menipu kau suara, hidup manusia itu真真假假假假真真。Hidup itu benar salah benar. Juki camu kayak mimpi, kayak hayalan, kayak sosi. Itu sosial menipu. Kita biasanya ajak orang nianpo, niankomi tongpo, niankuan nianpongsa. Omi tongpo adalah wajib hangsen omi tongpo. Omi tongpo itu谁? Omi tongpo adalah wuyung jongku, ngajarin kita bagaimana jangan menderita. Ngajarin kita tanso pulo selalu bisa fansi gembira. Untuk itu kita mesti bagaimana? Mito Jingxiang tak berjingcu. Mito Jingxiang buntut dia bilang apa? Fansi sinso zuo li o qi. Inti kalinya dalam Mito. Di ayat terakhirnya, fansi gembira kita harus kehidupan. Kita sungguh, woman fansi, bukan kita bilang, bukan. Kita pujui, kita bisa fansi. Alkisah, Yui ke Yuqian ada orang kaya. Dari kecil itu tidak ketemu dia punya hayalan mimpinya. Keluarga itu ada 3 orang, dia yang paling kecil. Oleh karena waktu cuma ngomong yang paling kecil. Dari kecil itu dia dilahirkan di dalam keluarga kaya. Rumahnya besar, tanamannya banyak kok gaul. Dari kecil dia dimanja, dia bisa. Dia mau terbang ke langit. Dia mau jadi Fuixingyan, tukang setir kapal. Dia mau punya kapal terbang, bisa selesai terbang di mana. Dia mau punya bini, punya anak yang bagus-bagus menurut omongan dia. Ternyata ketika dia usia 40 tahun, sesuai dia bilang, aku jadi orang yang gagal. Aku nggak bisa hidup seperti hayalanku, mau begini. Ketemu teman, ngeluh. Temennya bilang apa? Harus sini, katakanlah bisa lu kurang apa lagi? Bini ada, anak ada. Gua lihat bini lu baik semua, anak lu bagus. Dia bilang, lu gak tahu deh. Siapa yang berkenan sedikit sih? Lu gak tahu. Gua punya hayalan tuh bini anak gua nurut gua. Lu gak tahu. Ngomong sedikit aja bisa perang di rumah. Gua cuma lihat
Ketemu temennya lagi, dia ngeluh. Dia bilang, dulu gua kepengen hidup kayak papa gua. Rumahnya gede, kamarnya gede. Tapi dia bilang, lu kurang apa lagi? Lu tinggal di penthouse. Sampai kok bingung. Memang lu gak ada kamar, tapi lu buka jendela, lu lihat wah. Lu lihat ke belakang, lu lihat gunung. Lihat lu sama pukul. Dia bilang, aku gak tahu. Yang gua bisa buka jendela, lihat laut, lihat gunung, gua tetap kena AC. Lu tahu gak, sekarang pensi aja udah pada sama. Ketemu teman lagi, ngeluh lagi. Gue gak mau hidup kayak begini, katanya tiap hari mesti jagain kungsang pabrik obat. Gue punya mimpi tuh hidupnya serius-seriusan. Tapi dia bilang, lu kurang apa lagi? Gue lihat lu 2 bulan sekali cukup. Aduh, gue mana selesai sih cukup. Ayo gue ini bilang. Lu lihat gue enak kayak pesawat. Lu lihat gue naik bisnis kelas enak. Lu tahu gak? 头脑很好，aku sih kayak tiap hari diudak-udak terus dalam produk yang baru. Kalau enggak, 700个人生做了18道菜。太紧张了，讲不上。Orang kaya tentu tahu sakit itu dari tahu. 不是24 jam yang lain. Yang lulus dia hoki ketemu satu fokus tahun buah tengah malam dia bangun dia ditulis dia percaya aku pagi hari itu kesel gua begini. Waduh, fokusnya itu naik darah. Lu ini memang lu udah kaya nggak tahu diri ya. Lu tahu nggak? Gua jaga lu di sini gua 4 orang giliran. Gua tidur aja lu kagak kasih tanting tong panggil pagi. Lu memang nih jadi orang nggak ada habisnya maki-maki maksudnya. Lu tahu nggak? 1 hari lu punya nginep di sini. Lu punya gaji itu 2 minggu. Buat setengah mati ketika lu enak-enak tidur masih lu begini kurang begitu kurang. Tahu nggak dokter bilang lu nggak ada sakit? Cuma sebentar nanti jantung lu nggak bener, sebentar darah lu tinggi, sebentar darah lu rendah, sebentar lu nggak bisa tidur, lu ngantuk. Lu tahu nggak? Lu tiap hari dijijilin obat tidur lu, dokter. Buat apa sih begitu? Itu sama dimaki-maki dengan kata-kata benar, bikin dia cium, bikin dia sadar. Ini namanya 自作自受, penyakit yang dia cari ini. Sakit. Besok pagi kalau dia datang, dia dapat itu mau pemikirin suhunya, ngomong gitu. Suhunya bilang gitu. Lu masih ingat gak? Dari kecil lu baca antropologi posisi. Lu belajar dong. Belajar apa suhu? Sifu kuah air, uyu cukup. Lu mana ada penderitaan mau gini anak bini. Lu bilang anak bini lu gak turun, gua liatin semua pada giliran kan? Uyu cukup. Lu siap kuah air. Lu ini selalu kok maunya anak bontok yang jaga. Kalau bukan bontok yang jaga, nggak mau. Sip, kuah air. Yang penting apa? Aja yang suci. Yang penting tuh Syekh ngajarin kita liku. Mau duit ada duit. Ada buat tempat tinggal, ada tempat tinggal.
Mau pakaian ada pakaian, mau makan ada makan. Lu kalau udah dapat ini semua, buat apa lu punya SIM kuat? Lu kenapa mesti si bosok yang kasih? Si bosok itu umat lo. Lu mau lihat kenapa pokoknya itu makan begini? Sungguhnya itu si kuat air. Kuat air itu, uyuh, nggak terima. Dia pikir tahu usia. Tentu cerita ini pantas bagi orang yang udah punya duit, punya tempat tinggal, punya pakaian, harusnya tinggal. Walaupun rumah kontraknya masih bisa bayar. Buat apa semua khairan? Uyuh itu bukan sempurna. Dia pikir tahu saya cuci kita. Lu cobakan bersyukur. Tapi begini dulu yang masih, itu kan urusan dulu yang penting sekarang di depan mata dia masih ada di depan lu. Hidup itu siang jauh. Atau lu orang spesial, jauh lu yang mau cuy. Lu orang luar biasa ya kalau jalan kakinya ke belakang. Hidup itu buat ke depan. Dimensikalnya gara-gara ngomongan suster, gara-gara dia disuruh renungin cincin. Orang kaya itu mulai hari itu apa? Buang jauh-jauh dia punya uang ya. Dulu kepengen kawinnya begini, sekarang dapetnya model yang udah begini, mau ngomong apa? Dia terima aja. Makanya dia denger bukan namanya bini, tetap bini nih. Ini saja mau dikurang. Saudara, jadi orang mesti bisa kondisi sinsau, gembira menerima kondisi dia. Kemudian bekerja, berkarya, ikut aturan, sopan santun. Jangan punya hayalan mau lingkungan ngerti kita. Salah, kita mesti ngerti lingkungan. Jangan menghayal mau orang liau cewek. Nggak sekolah bagaimana bisa jadi sarjana, nggak makan bagaimana bisa kenyang. Sebab itulah upacara kita lipu kai sangko. Mesti bisa berkorban. Orang lain pun lihat cewaman, usah kesel udah, jengkel udah. Ya lakinya dapat yang itu tidak dapat begitu aja. Buat apa lu mandir? Itu yang disebut syautai. Kita mau yenso panjang umur. Itu ajaran Buddha Yosu. Nah, Yosuji ngajarin kita 3 tahap. Tahap awal yang namanya kesusahan dalam arti yang tadi sudah cerita. Silipin. Tahap kedua, kesusahan kita punya badan banyak penyakit. Kalau silipinnya udah diobati, badan otomatis itu bisa jadi sehat. Tapi mengenai badan nggak gampang. Setiap orang badannya itu bawa karma masa lalunya yang berbeda-beda. Sebab itu kita diajarin apa dalam Yosuci? Kita diajarin Yosufu Yensowa. Itu pertama kali kasih tahu Fuzu itu Yensowa.
muda, kerajaan pengobatan usia panjang, 光临随业道场，这个光临随业道场。Jangan kejebak光临随业道场 kita bikin altar kita jadi kayak Yuli, bukan itu. 光临随业道场就是我们的心灵，我们要懂。Kita mesti ngerti jiwa kita sendiri. Karena jiwa itu kita punya tausan. Sebab itu sewajarnya kemana saja Diman berada, Diman bisa sembahyang. Pakai hiu boleh, nggak pakai hiu nggak apa-apa. Di pesawat boleh, di mana saja bisa. Apalagi Bu Menteri bilang jo yucui. Orang baik boleh sembahyang, orang jahat juga boleh sembahyang. Mesti ngerti Quang Ling Sui Tausan. Maksudnya apa? Jadi orang tuh mesti ngerti kekurangan sendiri. Perbuatan sendiri yang jelek mesti dirubah. Pei Jiu Ku Jiang Ji Xiang. Buddha punya kekuatan cinta kasih luar biasa. Bukan hanya menolong, bisa membawa kebahagiaan. Diman hidup lebih senang ditolong orang atau menolong orang? Kalau suhu sih nggak mau ditolong orang. Suhu mau menolong orang. Kalau boleh pilih, daripada dikasih duit orang, mendingan kita yang kasih duit sama orang. Bisa nggak? Itu juga tensi. Punya jiwa lebih senang memberi. Mulai dari kita punya xiao, 我们的行动创造我们的欢喜的环境。Gunakan kita punya perbuatan, ciptakan kondisi yang lebih enak. Tapi ingat jangan sakit jiwa membandingin dengan orang lain. Kita bisa ciptakan 2-3 orang gembira, udah oke. Papa mama lahirin kita tuh gue, nggak sia-sia. Jangan kita menghayal kalau 100 orang 1000 orang, jangan. Kita mesti belajar kayak bola salju. Mulai dari kecil sampai menjadi besar. Sebab itu mesti ada passion, mesti suka memberi. Yang dukung tersin, mau berkorban. 真的不要忍，真的不要做，我要做。真的不会笑，我要笑。生活怎样困难，我也都会笑出来。Orang tahu rajin, biarin kita yang rajin. Orang tahu sabar, biarin kita belajar sabar. Orang tahu ketawa, biarin kita belajar tersenyum dan tertawa. Bukan kita bilang, bukan. Kalau kita sinso, gembira menerima keyakinan dalam Buddha Dharma. Memang siau syaitan, kalau itu bisa begini penyakit jiwa ya. Memang siau syaitan, kalau belum masa lalu bisa minum siau syaitan. Memangnya diketawain orang lalu muka kita jadi hitam. Nah hitam kita tetap kita. Yang penting apa? Kita tahu kita yupesi. Andai kata kita berbuat itu salah, kita bukan sengaja. Kita niat baik. Andai kata orang menilai kita jalannya tak benar, itu karena buruk masa lalu. Yang penting kita apa? Jangan bikin orang lain susah. Istri orang, suami orang senang sakit. Itu hak dia. Itu cinta dia. Tapi kita udah tahu dia laki orang, bini orang, kita nggak ambil, kita nggak simpan.
Duitnya kita mau karena kita butuh. Tapi orangnya kita tak ambil. Kita dorong dia supaya pulang ke kampungnya. Kita dorong supaya dia pulang ke bininya. Kita dorong supaya dia hal sesuatu. Hati ini dia boleh lupa dalam sama kita. Sesuatu itu kering. Aku nggak boleh sesat. Itu menang xiao tai tang. Nah, di sini ya udah ada tahap Han Hui Zhong dan San Sun Sui. Sebab itu kalimat ini diulang 2 kali nyanyinya. Han Hui. Ini upacara bersama disebut Sultan yang memastikan orang-orang. Ini mengingatkan kita jadi orang itu selalu mesti Han Hui. So, bagaimana tahu sudah berbuat dosa? Kenapa? Kemauan tidak tercapai itu dosa. Kalau hoki banyak, apa kemauan juga? Berarti hai bos. Gampang toh? Yang bilang, gue salah apa? Gue salah apa? Salah nasib lo. Berarti apa? Siap sedikit. Gue harus tahu kenapa begini. Semua adalah kesalahan. Gue sama sama mertua gue gak suka sama gue. Santai pak. Kalau ngomong begitu, Fujiao ada ilmu. Ngomong apa maksudnya? Gue lihat. Mertua gak terpaham aja dia lihat. Yang penting apa? Kita jadi mati yang terbaik. Bisa mertua bikin cewek, kita mau bikin tambor. Tahu nggak apa itu dosa karma buruk? Tahu nggak apa karma buruk? Puji. Kalau karma kita baik, udah siap-siap. Oke, yang campur. Bahkan di sini bilang. Dosa karma dulu sekarang dan akan datang. Ye jifu so miancang. Makanya bahasa Cina ajaran kita ye jifu so miancang. Sehingga muncul kata-kata apa? Daripada kita buang waktu buat shopping, nggak karuan, buang waktu yang buat yang nggak ada artinya, lebih banyak ngencing lah. Nanti mulut lu udah nggak bisa ngencing, lu udah mati lu, baru tahu. Banyak ngencing di sini ngajarin, cicing kau tahu lu uang ini dijanjiin. Kita bisa dapat cahaya dari Yosef. Juli pau angka. Sebab itu, apalagi yang merasa dosanya banyak, karmanya buruk. Satu hari baca Yosef tiap hari. Kalau ada waktu, khusus wah, banyak amat tuh. Punya duit mau banyak tuh. Sembahyang lama tuh, gak mau. Daripada lu ngelamun. Ini ngajarin kita bukan cukup dengan sembahyang aja. Ngajarin kita di sini Pak baca cie. Lagi kita payu suci supaya karma dulu san sucinya kurang. Bilangin sama keluarga jangan yang ngomong kita. Telepon handphone BBM cuma stop. Serius kita sembahyang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pengertian Pak baca cie Deni. Gak harus 1 hari deh. Yang penting lagi baca Yosuci. Kita jalanin 8. Mulutnya mencing aja. Perbuatannya kamu iya gak?
Jangan ikutin orang dulu, pikun 3 tahun, pikun 3 jam aja bisa nggak sih? Bisa begitu nih, bisa paguan cair. Apalagi kita orang Indonesia sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bisa cengkak. Belajar begini. Kalau ada duit, yang ciptakan. Kalau ada persoalan, bikin 7 kali 7 sejuta. Apalagi kalau udah Omi Toho dikasih tahu dokter ada tumor, bibit kanker tubuh kita udah aktif. Ayo suci, suruh banyak tahu hal itu. Biar cowoknya jangan lupa kalau ada keperluan kirim Pak. Cukup gak lu terus pakai kalau lu mau punya baju satu atau 2? Setiap cowok semua itu bagus. Yo, sejauh itu bagus. Niat kalau memang bisa begini, yo suci itu dibantu oleh Papa Musa, salah satu panitia Musa. Bilang apa? Sisi kamu berkuat para Musa suatu berkat. Tidak orang itu, apalagi perbuatannya jahat. Hal-hal sendiri itu, yo suci. Bisa apa? Sampai sujud. Dosa jangan dibawa sudah mati. Mendingan masih hidup kita baca. Kurangin karma buruk. Dengan demikian kita beruntung dan bahagia. Cinta setan silai. Pak Guarda itu lakukan 8. Gampang sebenarnya kalau kita pikuan. Lagi siu suci begini. Tolong. Jangan cuang. Jangan dandan. Alis kuntul ditarik. Jangan. Keramat. Ikutin orang dulu. Hal terniat. Samsu cui itu bisa hilang. Cui paling takut tuh adanya dalam hati tuh. Dikit-dikit curiga. Dikit-dikit ketakutan. Dikit-dikit gak suka. Dikit-dikit marah. Lama-lama sini. Dan dibawa dalam lainse. Makanya Suci bilang sampai Sultan Sansu Cui. Ya, kasih hormat kuncin sekali. Suruh saja Omi Toho. Kalau Diman mau ambil air boleh, jangan serakah. Habis ngambil air, kunyah masukin duit di celengan.